guys, 2 tangan ini pisang. Kenyang ini. Satu orang aja makannya kenyang ini. Tuh. Ada 20 cm ini. Tuh. Nah guys, ini beberapa hari yang lalu sudah kita petik 1 biji pisangnya, yaitu sisir yang ketiga. Nah, bisa dilihat di video ini. Nah guys, ini nih yang udah matang nih guys, satu nih dipetik nih sama Eyang yang menikmati pertama ini. Tuh, mungkin berapa hari lagi kita akan coba potong 1 sisir nanti. Nah ini guys, ini sudah ada lagi yang matang ini. Biasanya kalau udah yang matang satu, berentetan, berurutan dengan yang matang yang lain, terutama pisang sisir bagian atas. Mari kita lihat samping, ayo deh sini. Nah ini guys, ini sudah ada yang matang tuh. Ada 1, ada 2, sebenarnya ini udah matang juga tuh. Coba lihat, ini udah kuning. Ini teksturnya sudah lembek ini guys tuh. Nah kita pencet, ini udah lembut ini. Oke. Nah sekarang karena ini pisang bukan untuk dipanen lantas dimakan secara banyak, ini bagian yang matang, bagian sisir pisang yang matang kita potong. Nah, jadi tidak semuanya kita potong atau kita tebang seperti penebangan panen yang pertama dulu, semuanya ditebang sehingga masaknya diperem dan matangnya juga nggak sempurna. Jadi kita coba, ini sebagai testimoni aja, mencoba apakah dengan kita potong persisir ini mengganggu nggak proses pematangan buah selanjutnya di atas pohon ini. Mari kita potong bagian sisir. Ini sisir yang kedua yang sudah matang ini, ada 2. Biar aman, kita gunakan pisau apa ini, pisau cutter ya. Coba deh, kita lewat sini. Nah, coba lihat sini lagi sini. Nah ini guys, kita potong yang bagian ya. Jadi nggak semuanya guys tuh. Bagian yang tuh, bagian yang matang saja tuh. Ya, nih guys, nih kita panen. Sebenarnya itu juga sudah menunggu matang aja ini. Ya guys, nih selain matang yang 2 ini, yang lain juga pengen menyusul. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 biji lagi yang masih belum kita ambil. Nah, itu 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 guys. 24 isinya dalam 1 sisir. Makanya kalau kita ini sebagai testimoni saja, apakah dengan kita coba ambil persisir bagian yang matang dengan catatan dan mendapatkan rasa yang lebih manis. Karena sifat dari pisang Ambon pendek ini kita taruh dulu. Pisang Ambon pendek ini, coba kita lihat. Sifat dari pisang Ambon pendek ini, dia kalau udah terlalu tua itu dia akan patah atau retak tuh, membelah, tapi tidak mengurangi isi kerusakan di dalam. Nah kalau kita ambil dalam kondisi yang belum matang semua, di pemanenan pertama itu rasanya kurang agak manis dibandingkan dengan pisang Ambon biasa, apalagi Ambon lumut. Jadi kita coba pisang Ambon pendek ini kita panen bagian yang matang saja. Ini kita taruh 2-3 hari aja tanpa diperem, ini udah matang. Nah seperti kita lihat ini bagian udah retak gitu, coba lihat tuh, terjadi pembusukan. Nah ini kita mau nggak mau kita harus buang
biar nggak menular ke yang lain tuh. Kita buang nih guys. Tuh. Kita harus tuh guys tuh. Rusak dia. Tuh. Harus kita buang. Selain dari semut juga ada hewan-hewan yang lain tuh. Kebanyakan dari semut. Ini juga retak nih, coba lihat semua. Retak guys. Tapi karena memang belum matang, maka kita nggak panen ini. Ini juga ada 12 yang masih kita tinggalin. Ini walaupun di atas tapi belum ada yang matang. Kita testimoni aja dulu bagian ini seperti apa. Kalau matang ini saya jamin ini pasti akan enak seperti yang udah dicoba sama yang kemarin. Nah persoalannya mau makan pakai apa? Tunggu tanggal mainnya. Kita akan coba mencicipi dengan gabungan kombinasi bahan makanan lainnya. Nah, guys, nah ini pisang yang kita panen. Kita coba. Tadi saya udah sempat ngomong mau makan pakai dekat ini. Mau makan pakai apa? Nah, ini ada roti. Ini ada juga beras ketan. Nah ini guys. Nah ini guys, ini pisangnya yang matang kita ambil. Tuh, sudah matang banget guys tuh. Ini pisangnya ini manis ini guys. Kalau udah masak di pohon, jadi makan pakai apapun bakalan enak tuh. Besarnya guys tuh. 2 tangan saya tuh lihat. Walaupun dia rengkah begini, tapi di dalamnya masih aman. Jadi kita nggak perlu cemas walaupun kita masak, biarkan matang di atas pohon walaupun rengkah terbelah begini, tetap aja dia masih aman sebagiannya. Pertama, mari kita buang dulu bagian yang di dalam ini, supaya dapat bagian yang bagus, guys. Pakai pisau aja guys, pakai cutter juga yang saya pakai juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ini udah sangat lembek ini guys tuh. Nah, tinggal kita congkel. Tuh guys, coba lihat tuh isinya tuh guys. Tuh. Sudah kuning tuh di dalam. Mari kita buka. Tuh guys. Wow. Luar biasa guys. Oke. Roti dulu. Cara dibikin makanan pisang dengan roti ini yang biasa saya lakukan. Cukup satu aja. Sebenarnya roti ini kalau pingin agak keras sedikit bisa dibakar dulu. Tapi kalau kita nggak doyan yang lebih keras, langsung aja. Coba lihatin deh. Di sini deh. Ya, kita potong secara halus. Nah, ini bakalan di lidah ini bakalan bergoyang ini guys. Lembut, ada rasa manis pisang, rasa manis asli dari pisang ini. Paling nggak semuanya. Iya. Nggak usah. Ya cukup segini. Oke guys. Nah, ini sudah cukup mewakili nih rasa pisang kalau kita makan roti. Sekarang kita kasih susu coklat. Nih guys, coba lihatin deh, dekatin deh. Nah, cakep guys. Kalau masih ada kurang manis, Anda bisa menambahkan sugar atau gula. Tuh guys, tuh. Jadi jangan takut, walaupun pagi-pagi Anda makan pisang dengan roti, sama dengan karbohidratnya juga tinggi. Coba lihatin. Luar biasa. Pisang yang dipanen langsung, manisnya ditambah dengan roti, ditambah dengan susu coklat. Jadi memang kalau pisang pendek ini guys, kalau dibiarkan atau dipotong semua, kalau sudah ada yang matang satu, diperem. Saya udah mencoba kemarin itu, rasanya kurang manis. Jadi kita biarkan saja yang di pohon sampai ada matang, baru kita petik,
bagian yang matangnya saja. Oke, ini coba kita taruh dulu. Jadi ada pilihan. Nah, yang kedua, pakai beras ketan atau beras pulut. Kebiasaannya kan memang pisang goreng yang sudah digoreng pakai ini. Tapi dari pisang yang kita petik, walaupun dia lembek, digunakan dengan ini, dia pasti akan enak. Walaupun nggak ada kerak yang garing-garing, dia tetap enak juga. Ini kebetulan saya beli juga ketannya tadi ini guys. Cuma 3.000 ini guys. Ya. Ini dagingnya, daging pisang. Kita baluri. Kita aduk. Manis guys. Manis luar biasa. Jadi kalau Anda tertarik untuk menanam pisang Ambon pendek ini, tidak mengecewakan, tapi dengan catatan yang memang biarin aja matang di atas pohon. Dan tidak mengurangi dengan kalaupun kita potong barang 2 biji, 3 biji pisangnya nggak bakalan rusak terhadap bagian yang lain. Malah dia bisa matang sendiri di atas pohon. Memang puas deh. Selain hijau royo-royo di depan rumah, ada hasilnya. Pisangnya juga nggak terlalu besar, kita bisa menikmati dan kita juga akan bagi dengan orang-orang yang ada di komplek guys. Jadi tidak kita makan sendiri. Jadi memang udah niatnya untuk bagi-bagi pisang ini bagi warga, minimal seberapa lah gitu. Yang penting bisa menikmati semua. Seperti yang pertama, kita panen pertama itu, kita bagi dengan tetangga yang sebelah itu dengan kuning yang luar biasa. Dan memang rasanya lebih enak lagi kalau lebih kuning lagi. Nanti di video berikutnya saya akan ambil gambar. Sebagian pisangnya sudah matang di pohon, gambarnya pasti akan bagus. Tunggu selanjutnya. Gitu guys. Kenyang ini guys. Ada beras ketan, pakai pisang, wow, pakai kopi habis ini. Nah, karena ini tidak kita panen semua guys, terpaksa kita sangga atau kita topang buahnya karena bebannya cukup berat. Dan seperti kita lihat, walaupun sudah ditahan dengan tali sampai ke tiang rumah di belakang, tuh bisa kita lihat, tapi tidak kuat juga menopang buah pisang yang cukup berat ini, sama seperti buah pertamanya. Jadi perlu kita topang sampai semuanya bisa kita panen nanti.